Halo emak-emak dasteran dan bapak-bapak sarungan di seluruh dunia, ngegibah positif bareng yuk. Bersama saya Yeni, mari kita ngegibah positif bareng tentang sejarah dunia. Hasrat Marcus Antonius untuk memerangi bangsa Partia pun mulai diwujudkan kembali. Dan 1000 pasukan yang dipinjamkan oleh Octavia, Marcus Antonius pun bertolak ke Antioquia untuk bersiap-siap menyerang bangsa Partia. Tapi walaupun hubungannya dengan Cleopatra pada saat itu merenggang, Marcus Antonius tetap tidak melupakan Cleopatra. Karena walau bagaimanapun, memerangi bangsa Partia adalah tujuan Marcus Antonius dan Cleopatra dalam hal untuk memperluas wilayah jajahan bangsa Mesir. Marcus Antonius pun kemudian memanggil Cleopatra ke kota Antioquia untuk membahas hal-hal penting, yakni sebagai penyandang dana agar usahanya untuk memerangi bangsa Partia pun berhasil. Cleopatra pada saat itu datang ke Antioquia dengan membawa 2 anak kembarnya ke hadapan Marcus. Di saat itulah untuk pertama kalinya Marcus Antonius bertemu dengan sepasang anak kembarnya yang pada saat itu sudah berusia 2 tahun. Atas sikap setia yang diperlihatkan oleh Cleopatra dan dengan membawa 2 orang putra-putrinya tersebut, hati Marcus Antonius pun meleleh. Marcus Antonius pun kembali ke dalam pelukan Cleopatra. Cleopatra memilih Marcus Antonius bukanlah tanpa alasan yang jelas. Sebagai anggota Triwira kedua, Marcus Antonius mempunyai wewenang untuk mengembalikan daerah-daerah jajahan kerajaan Wangsa Ptolemaios yang kini dikuasai oleh bangsa Romawi. Selain itu, Marcus Antonius juga dianggap sebagai bangsawan pengganti Julius Caesar yang paling ditakuti serta diikuti semua perintahnya. Marcus Antonius jelas-jelas adalah tokoh Romawi yang paling berkuasa setelah Julius Caesar meninggal dunia. Maka setelah Marcus Antonius kembali ke pelukan Cleopatra, ia pun kemudian mewujudkan cita-cita Cleopatra, yakni salah satunya adalah memperluas wilayah kekuasaan Mesir. Ia melepaskan negeri-negeri jajahan Wangsa Ptolemaios dari tangan Romawi di bawah pimpinannya langsung dan menyerahkan daerah-daerah tersebut kembali kepada Cleopatra. Cleopatra mendapatkan wilayah di kawasan Syam, yakni seluruh Fenisia, Lebanon, kota Ptolemaios Akko, sekarang Akko atau Israel, daerah Koile Syria yang terletak di kawasan hulu sungai Orontes, daerah sekitar kota Yeriko di Palestina, daerah sekitar Teluk Akabah di Laut Merah. Di sebelah barat, Cleopatra diserahi daerah Kirene yang terletak di pesisir pantai Libya, serta Itanos dan Olous yang terletak di daerah Kreta Romawi. Meskipun pemerintahannya masih diselenggarakan oleh pamong praja dari Romawi, tapi tetap saja kenyataan perluasan daerah yang dilakukan oleh Marcus Antonius tersebut menambah kemakmuran bangsa Mesir dengan perluasan daerahnya tersebut. Perluasan daerah jajahan Mesir serta kembalinya Marcus Antonius ke dalam pelukan Cleopatra tentu saja membuat Octavianus meradang marah. Ia merasa Marcus Antonius telah menyia-nyiakan kakak perempuannya, yakni Octavia, seorang perempuan Romawi yang menurutnya sangat berbudi luhur serta berasal dari kalangan terhormat. Tapi Marcus Antonius dan Cleopatra sama sekali tidak peduli dengan Octavianus. Mereka tetap pada tujuan utamanya, yakni untuk memerangi dan menaklukkan bangsa Partia. Pada tahun 36 sebelum Masehi, Cleopatra pun menemani Marcus Antonius hingga ke sungai Efrat dalam rangka menginvasi kekaisaran Partia. Tapi kemudian Cleopatra pulang ke Mesir mungkin karena dalam keadaan sedang hamil tua. Dan ternyata
Benar saja, karena pada musim panas tahun 36 sebelum Masehi, Cleopatra pun kemudian melahirkan putra keduanya dengan Marcus Antonius yang kemudian ia beri nama Ptolemaios Philadelphos. Sementara itu, Marcus Antonius tetap melanjutkan peperangan demi peperangan untuk menaklukkan bangsa Parthia. Namun sayang, pada salah satu peperangan Marcus Antonius mengalami kekalahan yang sangat telak. Hingga akhirnya Cleopatra pun datang dengan membawa dana serta sandang pangan yang segar untuk pasukannya yang babak belur. Kemudian Cleopatra pun akhirnya membawa pulang Marcus Antonius ke Mesir untuk melihat putranya yang baru saja lahir. Lalu pada tahun 35 sebelum Masehi, Marcus Antonius pun kembali bersiap-siap untuk memerangi bangsa Armenia, yang mana bangsa Armenia ini adalah sekutu dari kekaisaran Parthia. Octavia yang mendengar rencana Marcus Antonius ini pun datang ke Athena dengan membawa 2000 prajurit. Marcus Antonius pun menerima bala bantuan Octavia tersebut, lalu kemudian menyuruh Octavia untuk pulang ke Roma. Tapi kemudian entah mengapa Marcus Antonius pun membatalkan niatnya untuk memerangi bangsa Armenia tersebut. Ia memutuskan untuk kembali pulang dari Athena menuju Mesir dan menemui Cleopatra di Alexandria. Octavianus kembali meradang marah karena merasa Marcus Antonius telah menyia-nyiakan kakak perempuannya, yakni Octavia. Walaupun sebenarnya Octavia pun selalu menolak untuk meninggalkan Marcus dan kaum keluarga Marcus Antonius. Pada tahun 34 sebelum Masehi, Marcus Antonius pun berhasil memerangi bangsa Armenia. Dalam suatu acara kemenangan di gimnasium, Cleopatra hadir dengan dandanan Dewi Isis, yakni dewinya bangsa Mesir. Dan pada saat itu ia memaklumkan dirinya sebagai raja dari segala raja. Ia memaklumkan dirinya sebagai ratu segala raja yang memerintah Mesir bersama Kaisarion putranya, raja segala raja. Alexander Helios dipermaklumkan sebagai raja Armenia, Media, dan Parthia. Cleopatra Selene dipermaklumkan sebagai raja Kreta dan Kirene. Bahkan Ptolemaios Philadelphos yang saat itu masih berumur 2 tahun dipermaklumkan sebagai raja Syria dan Silisia. Para ahli sejarah pun percaya bahwa Marcus Antonius dan Cleopatra mungkin saja dinikahkan dalam acara yang sangat hebat tersebut. Kemudian Marcus Antonius pun mengirim klaim-klaim daerah tersebut ke Romawi dan meminta agar Romawi mengakui klaim-klaim daerah tersebut sebagai daerah jajahan Cleopatra, bukan lagi sebagai daerah jajahan Romawi. Peristiwa ini disebut dengan donasi Alexandria. Lalu menjelang akhir tahun 34 sebelum Masehi, Marcus Antonius dan Octavianus mulai terlibat perang sengit yang tidak berkesudahan di antara mereka melalui propaganda-propaganda yang mereka bikin untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya. Marcus Antonius menuduh Octavianus telah menyingkirkan Marcus Aemilius Lepidus dari jabatan triwira yang telah mereka bentuk, serta menghalang-halangi Marcus Aemilius Lepidus untuk membentuk pangkalan pasukan di Italia. Sementara Octavianus menuduh Marcus Antonius telah melakukan tindakan melawan hukum, yakni dengan menawan Raja Armenia dan juga menikahi Cleopatra, padahal saat itu ia masih berstatus sebagai suami sah dari kakak perempuannya, yakni Octavia, dan keliru menyatakan bahwa Kaisarionlah ahli waris yang sah dari Julius Caesar. Lalu pada musim semi tahun 32 sebelum Masehi, Marcus Antonius dan Cleopatra bertolak dari Mesir menuju kota Athena dalam sebuah lawatan resmi. Di kota Athena ini kemudian Cleopatra meminta Marcus Antonius untuk menceraikan Octavia secara resmi.
Tindakan Cleopatra ini mendorong Octavianus untuk menyita surat wasiat Marcus Antonius yang disimpan di kuil Vesta oleh perawan Vesta. Walaupun melanggar hak hukum dan melanggar hak kekeramatan, tapi Octavianus nekat untuk mengambil dan merampas surat wasiat Marcus Antonius dari para perawan Vesta tersebut dan menggembar-gemborkan sebagian isinya ke hadapan khalayak ramai. Octavianus memanfaatkan surat wasiat Marcus Antonius tersebut sebagai senjata untuk melawan Marcus Antonius dan Cleopatra melalui propaganda-propaganda yang dibuatnya sendiri. Surat wasiat Marcus Antonius diantaranya berisi pernyataan Marcus Antonius tentang ahli waris Julius Caesar yang sebenarnya adalah Caesarion, bukanlah Octavianus. Pernyataan Marcus Antonius bahwa donasi Alexandria telah sah menurut hukum bangsa Romawi, serta pesan Marcus Antonius untuk dimakamkan sebelah menyebelah dengan makam Cleopatra, dan pernyataan Marcus Antonius yang menyatakan bahwa kota Alexandria adalah ibu kota Republik Romawi berikutnya. Dengan menyingkap isi surat wasiat Marcus Antonius tersebut ke khalayak ramai, Octavianus mendapatkan casus belli, yaitu dalih untuk memaklumkan perang. Dan Roma pun pada akhirnya memaklumkan perang melawan Cleopatra, bukannya melawan Marcus Antonius. Dalih hukum memaklumkan perang terhadap Cleopatra bukanlah berdasarkan pada kenyataan bahwa Cleopatra kini telah mendapatkan kembali bangsa-bangsa jajahan bangsa Ptolemaios yang dulunya ada di tangan bangsa Romawi. Cleopatra diperangi karena memberi dukungan politik terhadap warga negara biasa bangsa Romawi, karena pada saat itu kedudukan Marcus Antonius sebagai triwira telah selesai.